Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Hermansyah. Pada video kali ini, aku akan menghibur kalian dengan cerita gambar, kisah sedih dan inspiratif. Dan jangan lupa klik subscribe ya. Dan aktifkan tombol loncengnya, agar pada saat aku mengirimkan video, kalian dapat notifikasinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Di sebuah perkampungan, tinggallah seorang anak gadis yang bernama Ani, yang berumur 15 tahun. Dia hidup sebatang kara, karena ayah dan ibunya sudah tiada. Ia tinggal di rumah yang sangat kecil, yang terbuat dari bambu, beratapkan daun dan beralaskan tanah. Kegiatan yang ia lakukan sehari-hari adalah menjual jajanan dari olahan ubi kayu atau singkong, peninggalan ayahnya. Ia sudah diajarkan mandiri oleh ibunya sejak kecil. Semenjak ia ditinggalkan kedua orang tuanya, ia selalu mengerjakan semua pekerjaannya sendiri, seperti memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, berjualan, dan lain sebagainya ia lakukan sendiri. Posisi tempatnya tinggal agak jauh dari permukiman warga. Paling ada hanya satu atau dua rumah saja, itu pun berjauhan. Biasanya, anak seumuran Ani, hal yang dilakukan adalah bermain bersama teman-teman. Akan tetapi, Ani tidak bisa ikut bermain karena tuntutan untuk ia berjualan. Jika ia tidak berjualan, maka ia tidak akan mendapatkan uang untuk keperluan sehari-hari. Ia juga harus terpaksa putus sekolah dikarenakan masalah biaya. Seperti biasa, setelah pekerjaan rumah selesai, ia pun menjajakan kuenya ke pasar dengan berjalan kaki karena ia tidak memiliki kendaraan. Ia tidak pernah mengeluh dan tetap semangat untuk menjajakan kuenya agar laku terjual. Jika ia bermalas-malasan, maka ia tidak akan mendapatkan uang untuk membeli beras untuk keperluannya sehari-hari. Sesampainya di pasar, Ani pun mengambil posisi yang biasa ia tempati. Persaingan di pasar sangat banyak untuk jualan si Ani yang sangat sederhana itu. Ani menjual satu kue dengan harga Rp1.000, karena juga ia menggunakan bahan-bahan yang sangat sederhana. Lain halnya dengan penjual kue yang lain, menggunakan bahan-bahan yang lengkap dengan cita rasa yang bervarian dan jenis kue yang bermacam-macam. Tentunya dengan persaingan seperti itu, membuat jualan Ani kurang diminati oleh banyak orang. Akan tetapi, ia tetap berusaha agar jualannya terjual, walaupun tidak habis. Pernah sesekali jualan itu tidak laku sama sekali, dan dia sangat merasa sedih karena tidak dapat untuk membeli beras. Alhasil, jualan yang tidak laku itu ia makan sendiri untuk menjanggal rasa laparnya. Dan juga sesekali jualan itu habis walaupun tersisa 3 atau 4 buah. Tetapi ia sangat bersyukur dan bisa membeli beras dan bahan untuk membuat kue lagi. Panas dan hujan ia hadapi dengan sabar untuk menjual kuenya. Dan disitulah ia pun tidak mempunyai pelindung dan hanya beralaskan daun pisang untuk duduk, karena ia tidak mempunyai uang untuk menyewa tempat seperti penjual kue yang lainnya. Heningnya malam menyelubuti rumah Ani. Begitulah setiap harinya. Di rumahnya tidak memiliki listrik, hanya diterangi menggunakan pelita. Di atas tempat tidur yang terbuat dari bambu, Ani selalu memikirkan ibu dan ayahnya setiap malam. Ia menangis karena sudah tidak mempunyai orang tua lagi. Ia pun selalu mendoakan untuk ayah dan ibunya agar tenang di alam sana. Sedih dan mengenang, hanya itu yang dapat ia lakukan setiap malam. Karena juga ia tidak mempunyai foto orang tuanya. Ia ingin agar tidak selalu bersedih memikirkan kepergian orang tuanya. Akan tetapi, hati dan perasaan tidak bisa menolak. Hal yang ia lakukan setiap malam hanya berdiam diri di atas tempat tidurnya dan melakukan apa yang bisa ia lakukan. Ia sudah terbiasa hidup seperti ini. Terkadang badan sakit karena tidak ada alas tempat tidur. Banyak nyamuk dan sangat dingin. Karena juga kondisi rumahnya sangat sederhana itu. Terkadang bocor karena atap yang berlubang-lubang. Dan disitulah ia sangat merasa sedih. Tetapi dia selalu bersyukur. Ia selalu berdoa agar kelak dewasa nanti ia bisa menjadi orang sukses dan berguna untuk semua orang. Seperti biasa, setiap paginya
Ani selalu pergi ke kebun belakang rumahnya untuk memetik daun singkong untuk dijadikan lauk pauk, dan juga mengambil singkong untuk diolah menjadi kue untuk dijajakan. Begitulah kegiatan yang setiap hari ia lakukan. Tak lupa, ia juga menanam kembali singkong yang masih kecil agar bisa tumbuh kembali dan ia bisa menggunakannya kembali. Biasanya, di pagi hari seperti ini, anak-anak seumuran Ani berangkat untuk sekolah. Lain dengan Ani, yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam benaknya, Ani ingin sekali seperti anak-anak yang lain, mempunyai pendidikan, banyak teman, dan bermain bersama. Tetapi hal itu hanya angan-angannya saja. Ia sedih, tidak bisa seperti anak yang lain, yang mempunyai orang tua yang lengkap, disayangi orang tuanya, bisa bermain, dan bisa bersekolah. Tetapi, apa boleh buat, takdir telah menentukan kehidupannya seperti itu. Tetapi, dia tetap tegar dan tidak mau membuat orang tuanya sedih dengan ia seperti itu. Ia tetap semangat dan selalu bersyukur dengan keadaannya sekarang. Karena ia sudah diajarkan selalu bersyukur dan tetap tersenyum walaupun dalam keadaan sulit apapun. Ia akan selalu ingat pesan orang tuanya kemanapun ia berada, agar menjadi motivasi dia untuk semangat dalam menjalankan hidup yang berat ini. Setelah semua pekerjaan rumah selesai, sarapan dan kue yang dibuatnya juga telah selesai, Ani pun langsung bersiap-siap untuk menjajakan kuenya tersebut. Sebelum beraktivitas, Ani selalu berdoa agar apa yang ia usahakannya dapat diberkahi dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya kue yang akan ia jual ke pasar terkadang laku setengah karena tetangganya yang membeli, dan Ani juga menawarkan kue jualannya itu kepada setiap tetangganya. Dan terkadang alhamdulillah jualannya itu habis sebelum ia pergi ke pasar. Dan ia tidak perlu bersusah payah pergi jauh-jauh untuk ke pasar. Banyak sekali pelajaran hidup yang Ani dapatkan setelah kepergian kedua orang tuanya. Ia lebih mandiri, lebih mensyukuri hidup, selalu bekerja keras, dan tidak mengeluh dengan keadaan ia sekarang ini. Ia juga sadar bahwa semua ini sudah menjadi takdir yang ditetapkan oleh Tuhan untuknya. Banyak sekali hikmah dari kejadian yang ia alami dalam kehidupannya. Ani pun menjadi lebih dewasa dan tetap bersyukur dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Karena di luar sana lebih banyak lagi orang yang lebih susah dari kehidupannya sekarang ini.